Bahkan di dalam Al-Quran ayat surat Al-A'raf 160 ini sangat jelas sekali bahwasanya Allah membagi bangsa Israel itu menjadi 12 suku. Lalu Allah ketika bangsa Israel itu ingin meminta minum karena kehausan, maka Allah menyuruh Nabi Musa memukul tongkatnya ke batu dan memancarlah 12 mata air, dan setiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 160 ini Allah juga menjelaskan bahwasannya Allah juga memberikan makanan dari langit kepada bangsa Israel, yaitu mana dan salwa. Mana adalah daging burung yang turun dari langit. Mana adalah salju ataupun madu yang turun dari langit, yang jatuh ke setiap bumi untuk orang-orang Israel. Salwa adalah daging burung, yaitu daging burung sejenis burung puyuh yang turun dari langit untuk bangsa Israel. Nah, hal ini mungkin tidak ada diceritakan di dalam Alkitab atau Perjanjian Lama, karena sepengetahuan kami Al-Quran itu sangat lengkap dan menyempurnakan kitab yang terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansah Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari dorongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri maupun dari kalangan di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video daripada Saudara Pendeta Ilyas Zulkifli, yang mana di dalam tayangan video tersebut Saudara Ilyas Zulkifli menengahkan suatu tema mengenai kejadian ataupun peristiwa pada zaman Nabi Musa, yang mana peristiwa itu terjadi ketika Nabi Musa masih muda, yang mana peristiwa itu adalah suatu peristiwa di mana sebuah batu melarikan baju Nabi Musa. Nah, Saudara Ilyas Zulkifli terheran-heran, seakan-akan cerita ini dongeng. Bagaimana kok sebuah batu bisa hidup lalu melarikan bajunya Nabi Musa? Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan cuplikan dari tayangan
Saudara Pendeta Ilyas Zulkifli berikut ini. Dalam Musnad Ahmad, hadis nomor 10.262 dan isnadnya adalah isnad yang sahih, telah menceritakan kepada kami Rauh, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Auh, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan dari Nabi, Hilas dan Muhammad dari Abu Hurairah dari Nabi, bahwasanya beliau bersabda tentang ayat ini, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Musa adalah seorang lelaki yang pemalu dan selalu menjaga pakaiannya. Sampai-sampai kulitnya tidak pernah terlihat sedikit pun karena rasa malunya tersebut. Lalu Allah menyakiti orang yang menyakiti Musa dari kalangan Bani Israel. Mereka berkata, sesungguhnya Musa tidaklah menjaga pakaiannya sedemikian rupa kecuali karena penyakit yang ada pada kulitnya, baik itu kusta ataupun hernia. Rawi sesekali menyebutkan hernia atau apa, lelaki yang jorok. Dan Allah Azza wa Jalla ingin membersihkan Musa dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Maka suatu ketika Musa menyendiri, ia melepas baju dan meletakkannya di atas batu untuk mandi. Ketika sudah selesai, Musa pun kembali ke batu tersebut untuk mengambil bajunya. Sedangkan batu tersebut telah pergi dengan membawa bajunya. Musa pun mengambil tongkat kayunya mengejar batu itu sambil memanggil, wahai batu kembalikan bajuku, wahai batu kembalikan bajuku. Musa terus saja begitu sampai ia sampai di kerumunan para pembesar Bani Israel, sehingga mereka melihat Musa telanjang dalam wujud seorang manusia yang paling sempurna. Demikian Allah bersihkan Musa dari tuduhan yang mereka katakan. Batu itu berhenti dan Musa pun mengambilnya seraya memukul batu tersebut dengan tongkatnya. Beliau bersabda, demi Allah, pada batu tersebut masih terdapat sisa bekas pukulan Musa, 3 atau 4 atau 5 pukulan. Jadi Bapak Ibu, kita sudah melihat dari literatur saudara-saudara kita yang dari Islam, bahwa batu pernah melarikan baju Musa Islam, dan dikisahkan sampai Musa Islam itu berlari telanjang mengejar batu yang melarikan bajunya. Nah, berbeda dengan Alkitab Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Bilangan 20 ayat 10, Musa memukul batu untuk memberi minum bangsa Israel, dan pukulannya jumlahnya pasti, yaitu 2 kali. Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang cerita batu yang melarikan baju Musa Islam ini Bapak Ibu? Silakan tuliskan komentar Anda untuk itu. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam tayangan cuplikan video tadi, Saudara Pendeta Ilyas Zulkifli mengambil salah satu hadis daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang batu yang melarikan baju Nabi Musa ketika Nabi Musa sedang mandi. Pemirsa yang dirahmati Allah, perlu untuk saya jelaskan bahwasanya hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan misalnya oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, banyak. Dan apa yang dikutip oleh Saudara Pendeta Ilyas Zulkifli adalah hadis yang sahih, betul kejadiannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, cerita ini mungkin tidak ada dalam kitab terdahulu seperti kitabnya yang dimiliki oleh Saudara Pendeta Ilyas Zulkifli. Oleh karenanya, Ilyas Zulkifli menganggap hal tersebut adalah suatu dongeng. Dan Pendeta Ilyas Zulkifli mengatakan yang ada di dalam Alkitab, yaitu kitab Bilangan, mengatakan bahwasanya Nabi Musa memukul sebuah batu untuk memancarkan, untuk memberi minum Bani Israel, orang-orang Israel ketika kehausan. Nah, cerita itu ada juga di dalam Al-Quran. Cerita Nabi Musa memberi kaumnya Bani Israel
minum dari sebuah batu terdapat di dalam Al-Quran juga. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-60 dan surah Al-A'raf ayat 160. Nah, coba Anda buka, pasti ada. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kita menuju ke pembuktian surat Al-Baqarah ayat 100, surat Al-Baqarah ayat ke-60 dan surat Al-A'raf 160, kita akan membahas dulu mengenai batu yang melarikan baju Nabi Musa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam tayangan video tadi sangat jelas sekali bahwasannya dikatakan di dalam hadis yang diuraikan tadi, yang dikatakan oleh saudara pendeta Ilyas Zulkifli, bahwasanya Nabi Musa itu seorang pemalu. Jadi kejadian ini adalah sebelum Nabi Musa mendakwahi Firaun di Mesir. Jadi kejadian batu melarikan baju Nabi Musa ini adalah kejadian masih di Mesir, sebelum Allah memerintahkan untuk mendakwah Firaun. Jadi istilahnya cerita batu melarikan baju Nabi Musa itu adalah cerita kisah di waktu Nabi Musa masih muda. Sebenarnya banyak kisah-kisah Nabi Musa yang tidak terdapat di dalam kitab orang Nasrani maupun kitab Yahudi. Itu menyebabkan mengapa dikatakan kitab Al-Quran itu kitab yang lengkap dan menyempurnakan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, salah satu mungkin yang tidak ada diceritakan lagi di dalam Alkitab adalah mengenai misalnya Nabi Musa memukul orang Kipti. Kipti adalah penduduk asli Mesir. Nabi Musa memukul penduduk Mesir dari suku Kipti, lalu orang Mesir tersebut tewas, meninggal dunia. Nah, itu salah satu mungkin yang tidak terdapat dalam Alkitab. Jadi Nabi Musa ini kisahnya melihat perkelahian antara orang Israel dengan orang Mesir. Jadi Nabi Musa membela orang Israel dengan memukul penduduk Mesir tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari peristiwa ini sangat jelas sekali bahwasanya banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang terdapat di dalam kisah agama Islam itu tidak terdapat di dalam kitabnya Yahudi dan Nasrani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di tayangan tadi sangat jelas sekali bahwasanya Nabi Musa seorang pemalu. Jadi penduduk Mesir, penduduk Israel, bangsa Israel menganggap karena malunya Musa itu, karena setiap mandi Nabi Musa memakai pakaiannya, tidak mau telanjang seperti orang-orang Israel lain. Jadi zaman dulu orang Israel jika mandi berkumpul di dalam suatu sungai, di dalam suatu misalnya wadi ataupun danau, mereka mandi telanjang semua. Jadi Nabi Musa asal mandi tidak pernah telanjang. Jadi maka Nabi Musa, jadi bangsa Israel ataupun kaum Israel mengatakan seakan-akan Nabi Musa itu memiliki satu penyakit, ya penyakit hernia, yaitu penyakit kemaluannya membesar. Jadi orang-orang Israel menuduh Nabi Musa memiliki penyakit hernia. Nah, karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa,
maka Allah berkehendak lain. Jadi Allah menghidupkan batu itu dengan menyuruh melarikan batu Nabi Musa tersebut. Nah, itu hal yang mudah di dalam ajaran agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam itu Allah itu berkuasa, sangat berkuasa sekali. Allah apabila ingin menghendaki sesuatu hanya berkata kun, kun, jadi, fayakun, maka jadilah ia. Jadi di dalam agama Islam hal-hal yang mustahil itu wajar dilakukan karena Allah adalah sang pencipta alam semesta ini. Itu bukan dongeng, itu adalah hal yang wajar bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena wajar. Kenapa? Karena wajar. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Jadi hal yang tersebut Allah membuat batu berjalan, Allah membuat batu berbicara, itu adalah hal yang wajar. Karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kekuasaan batu tersebut. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai kisah Nabi Musa memukul batu untuk memberi minum orang-orang Israel yang terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu juga terdapat juga dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 100, surat Al-Baqarah ayat ke-60 dan surat Al-A'raf ayat 160. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, baiklah, kita akan membacakan yang pertama surat Al-Baqarah ayat ke-60. Nah, ini dia yang bunyinya. Bunyi daripada surat Al-Baqarah ayat ke-20. Kami akan menampilkan terjemahannya saja. Karena di dalam Al-Quran itu ada bahasa asli Arab, kemudian di bawahnya ada terjemahan atau di sampingnya. Ini adalah Al-Quran modern. Bahkan ada Al-Quran juga ada bahasa aslinya bahasa Arab, kemudian ada bahasa Arab Latin. Jadinya bacaannya baca Arab tapi tulisan Latin, lalu di bawahnya ada terjemahan. Nah, di tayangan ini nanti kami akan menyajikan terjemahannya saja. Nah, bunyi daripada surat Al-Baqarah ayat ke-60 adalah begini. Mana dia nih? Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah darinya
12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah mereka yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-60 tadi sangat jelas sekali bahwasannya Nabi Musa memohon kepada Allah untuk memberi minum orang-orang Israel karena kehausan. Jadi Allah memerintahkan untuk memukul batu. Jadi Allah memerintahkan untuk memukul tongkat Nabi Musa itu ke batu, sehingga memancarlah dari batu tersebut 12 mata air. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-60. Kemudian juga terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat ke-120, yang mana di situ diceritakan juga mengenai Nabi Musa yang mohon kepada Allah. Nah, baiklah kita bacakan literatur Islam mengenai Nabi Musa memukul batu yang memancarkan mata air. Ini terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat ke-160. Di sini dikatakan, dan kami membagi menjadi 12 suku yang masing-masing berjumlah besar. Dan kami mewahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya. Pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah dari batu itu 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, dan kami naungi mereka dengan awan dan kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzalimi dirinya sendiri. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bahkan di dalam Al-Quran ayat surat Al-A'raf 160 ini sangat jelas sekali bahwasannya Allah membagi bangsa Israel itu menjadi 12 suku.
Lalu Allah ketika bangsa Israel itu ingin meminta minum karena kehausan, maka Allah menyuruh Nabi Musa memukul tongkatnya ke batu dan memancarlah 12 mata air, dan setiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bahkan di dalam surat Al-A'raf ayat 160 ini Allah juga menjelaskan bahwasannya Allah juga memberikan makanan dari langit kepada bangsa Israel, yaitu mana dan salwa. Mana adalah daging burung yang turun dari langit. Mana adalah salju ataupun madu yang turun dari langit, yang jatuh ke setiap bumi untuk orang-orang Israel. Salwa adalah daging burung, yaitu daging burung sejenis burung puyuh yang turun dari langit untuk bangsa Israel. Nah, hal ini mungkin tidak ada diceritakan di dalam Alkitab atau Perjanjian Lama, karena sepengetahuan kami Al-Quran itu sangat lengkap dan menyempurnakan kitab yang terdahulu. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, mengenai klaim daripada pendeta Ilyas Zulkifli yang mengatakan di dalam Alkitab itu Nabi Musa memukul batu dan memancarkan air. Di dalam Al-Quran ada juga, bahkan lebih jelas dan lebih terperinci. Dikatakan Bani Israel itu terdiri dari 12 suku. Dan Allah menyuruh untuk memukulkan tongkat Nabi Musa itu pada batu, dan memancarlah 12 mata air dari batu tersebut, dan setiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing. Itu sangat jelas sekali bahwasanya Al-Quran itu lebih terperinci. Oh ya pemirsa yang rahmati Allah, sedangkan yang ditayangkan video daripada saudara Ilyas Zulkifli tadi adalah hadis, yaitu hadis adalah bersumberkan dari perkataan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Al-Quran bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kami tegaskan sekali lagi bahwasannya apa yang diklaim daripada saudara Ilyas Zulkifli, bahwasannya Nabi Musa hanya pernah memukul batu dan batu tersebut memancarkan air. Begitu juga terdapat di dalam Al-Quran yang lebih terperinci, bahkan kaum Israel itu diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala makanan dari langit yang bernama mana dan salwa, yaitu mana itu seperti madu manisnya, dan salwa itu seperti daging puyuh, seperti burung puyuh. Jadi daging puyuh yang sudah masak turun dari langit. Itu maka sebabnya bangsa Israel itu pintar, karena mereka mendapat makanan langsung dari surga, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, namun apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak yang dikari oleh orang-orang Israel. Maka dikatakan di ayat yang terakhir tadi, surat Al-A'raf 160 tadi, bahwasannya mereka menjalimi dirinya sendiri. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi mereka menjalimi dirinya sendiri, kata Allah. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, setelah kejadian tersebut
Setelah mukjizat yang besar tadi, batu, sungai, laut bisa terbelah dengan tongkat Nabi Musa. Kemudian ketika lapar, ketika haus, Allah memberi makan dan minum memberi makan melalui langit, yaitu mana dan salwa tadi, turun makanan dari langit. Kemudian ketika haus, Nabi Musa memukul batu memancarkan 12 mata air untuk 12 suku Bani Israel. Namun ketika Nabi Musa meninggalkan mereka untuk bertemu dengan Allah, mencari Allah di Gunung Tursina, namun mereka membuat patung sapi lalu menyembah sapi. Itulah maka bangsa Israel ini adalah bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang bandel, tendel. Karena apa? Mukjizat telah disaksikan mereka dengan mata kepala mereka. Namun mereka masih ingkar kepada Allah. Membuat suatu patung yang terbuat dari emas, yaitu patung sapi. Ketika Nabi Musa mencari Allah ke Gunung Tursina, ingin bertemu Allah di Gunung Tursina, mereka membuat patung dari sapi, dari emas yang berbentuk sapi, lalu mereka menyembahnya. Padahal mereka baru melihat, menyaksikan, mendapatkan dan merasakan suatu mukjizat yang besar, mengalami suatu mukjizat yang besar yang dilakukan Nabi Musa. Masya Allah, inilah bangsa yang petendel. Dan bahkan bangsa Israel ini bangsa yang paling banyak membunuh para nabi. Bangsa yang paling banyak membunuh para nabi. Nabi dari bangsa mereka sendiri mereka bunuh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Dari Nabi Adam, kemudian Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW, semuanya beragama Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.